Rangkuman sidang Duplik Nikita Mirzani tanggal 23 Oktober 2025. Perjuangan pembelaan Nikita Mirzani akhirnya mencapai titik akhir ya, sahabat channel. Jadi sidang Duplik kali ini jadi momen penting ya sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis. Nah, biar nggak bingung, kita rangkum secara garis besar isi Duplik dari Nikita Mirzani. Menariknya ada dua versi duplik yang disampaikan ya. Yang pertama adalah duplik pribadi Nikita Mirzani bernada lebih retoris ya, lebih naratif, emosional dan tegas. Jadi di sini Nikita Mirzani menyoroti adanya dugaan ketidakprofesionalan jaksa penuntut umum ya, menilai adanya sentimen pribadi terhadap dirinya ya, serta mempertanyakan logika hukum yang digunakan oleh jaksa. Terutama pada bagian percakapan 7 menit 40 detik ya antara Nikita Mirzani, Mail dan Dr. Oki yang menurut Nikita justru ditafsirkan berlebihan ya dan penuh imajinasi serta ilusi oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu versi duplik dari tim pengacara Nikita Mirzani lebih sistematis dan berfokus pada aspek-aspek yuridis ya. Poin-poin pentingnya itu antara lain adalah membantah secara rinci ya dalil pemerasan yang dituduhkan, kemudian menunjukkan unsur-unsur hukum yang dianggap goyah, kemudian menyoroti ketidakkonsistenan jaksa antara surat dakwaan dan tuntutan, serta mempertanyakan legalitas alat bukti hingga menunjukkan adanya kontradiksi antara keterangan saksi yang dihadirkan jaksa. Jadi sahabat channel, secara keseluruhan duplik dari Nikita Mirzani maupun tim kuasa hukumnya menegaskan ya bahwa perkara Nikita bukan semata soal pasal, tapi juga soal cara penegakan hukum yang adil dan proporsional. Nah, di video selanjutnya kita bakal bahas hal yang bikin sidang makin panas ya. Momen dimana jaksa Donna Sihombing disebut baper dan menolak bersalaman dengan Nikita Mirzani. Pantengin terus PT-PT Netizen Channel. Nikita Mirzani nampaknya berhasil membuktikan bahwa jaksa tidak profesional dalam melakukan penuntutan di kasusnya. Jadi sahabat channel, kemarin itu ada satu momen menarik di akhir sidang duplik Nikita Mirzani yang bikin netizen heboh ya, saat jaksa menolak bersalaman dengan Nikita Mirzani. Jadi memang sih secara hukum ya tidak ada aturan yang mewajibkan jaksa bersalaman dengan terdakwa. Tapi secara etik dan logika profesional ya, tindakan itu bisa menjadi simbol kuat dari emosi pribadi yang belum terkelola dengan baik. Jadi gestur kecil seperti itu tuh justru memperkuat apa yang selama ini digaungkan oleh Nikita Mirzani dalam pembelaannya ya, bahwa penuntutan terhadap dirinya sangat syarat dengan sentimen pribadi dan jauh dari objektivitas hukum. Padahal sahabat channel, aparat penegak hukum itu seharusnya memiliki dua kecerdasan penting ya, yakni kecerdasan intelektual dalam memahami hukum dan kecerdasan emosional dalam menghadapi berbagai karakter terdakwa. Jadi sahabat channel, kecerdasan emosional itu bisa menentukan ya bagaimana jaksa bersikap di ruang sidang, bagaimana ia dapat mengelola emosinya ketika menghadapi terdakwa yang keras kepala, emosional, berkarakter kuat, atau bahkan populer di publik gitu ya. Karena tanpa kecerdasan emosional yang baik ya, proses peradilan bisa berubah dari forum penegakan hukum menjadi ajang balas perasaan. Jaksa yang profesional itu seharusnya mampu ya menegakkan hukum tanpa terbawa rasa atau baper ya. Ia boleh tegas tapi tetap netral. Boleh berbeda pandangan dengan terdakwa ya, tapi tidak kehilangan etik peradilan. Itulah sebabnya di mata netizen channel ya, gestur menolak bersalaman bukan sekedar drama ya, melainkan indikasi lemahnya pengendalian diri, sesuatu yang tidak pantas bagi penegak hukum. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas langkah menarik dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani ya, yang mengajukan amicus curiae setelah duplik dibacakan. Apa sih itu dan kenapa langkah ini dianggap cerdas secara hukum ya? Stay tune terus.